Wih rempuk FBR hidup kurang ajar dihajar Jabodetabek kita rebuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bisa meluangkan waktu dan menyempatkan diri untuk bersilaturahmi, menyelingi aktivitas keseharian kita dengan ta'aruf dan taqarrub. Tidak lain hanya mengharapkan secercah ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada saat ini juga kita kedatangan tamu-tamu yang terhormat. Wabil khusus ini ada sahabat saya Pak Pendeta Herimanto, juga sahabat Bunda Marhumah, yang dalam aktivitas lintas agama kami sering melakukan itu banyak kegiatan sosial, bahwa persoalan apapun agama orang itu urusan masing-masing ya Bu ya. Yang penting kita ngurus diri kita sendiri, karena Al-Quran juga mengatakan bahwa orang beriman, orang Yahudi, Nasrani, Majusi, Sobiin itu adapun nanti di akhirat innallaha yafsilu bainahum, itu urusannya Allah, bukan urusan kita. Jadi urusan kita di dunia adalah bagaimana menciptakan yang surga di muka bumi, tentunya dengan saling bersinergi, saling bekerja sama. Persoalan perbedaan itu pasti, karena bangsa Indonesia didirikan dari sesuatu yang amat sangat berbeda, suku, bahasa, adat, istiadat, dan lain sebagainya. Nah, perbedaan ini tentunya kalau dia tajam akan berpotensi menjadi gesekan dan konflik. Kalau sudah demikian berarti perbedaan yang ada di Indonesia musibah buat kita. Tapi tugas kita semua adalah bagaimana menjadikan perbedaan itu sebagai berkah, menjadi sebuah kekuatan yang nantinya bisa menjadikan kita Indonesia yang maju, negeri yang balatun thayyibatun warabun ghafur. Jadi negeri yang mendapatkan berkah, karena tidak ada negeri yang sekompleks, seragam, semajemuk Indonesia. Makanya menjadi naif ketika kita mencoba belajar kemajemukan, belajar tentang pluralisme itu di luar Eropa Timur atau Eropa Timur dan Eropa Barat itu ya orangnya itu juga. Kita seujung-ujung dari mana ke mana jalan, makannya aja nggak berubah-berubah, makannya itu aja. Saya dari sini kemari mau makan Padang ada, warung Sunda ada, warung Tegal ada, tapi kalau di luar kan tidak ada. Itu makanan aja mereka nggak berbeda, dan kita makanan itu bisa rupa-rupa. Nasinya nasi uduk Betawi, lauknya rendang, itu Padang sama Betawi udah nyatu lewat kuliner, lewat makanan. Makanya percampuran yang baik itu terutama lewat makanan itu sendiri. Nah, ini bahwa sesuatu yang luar biasa yang kita punya. Makanya jangan kemudian perbedaan ini menjadi semacam musibah buat kita. Sebab jangan kemudian mengklaim bahwa kita muslim itu satu-satunya pemilik surga, di luar muslim itu tidak. Karena Al-Quran juga mengatakan urusan mereka masing-masing bukan urusan kita, tapi urusannya Allah. Berarti kan kita nggak tahu nasib kita sendiri aja, kita nggak tahu apalagi nasib orang lain. Nah, yang pasti adalah nasib kita di muka bumi. Bagaimana menciptakan bayang-bayang surga? Tentunya dengan kerjasama, bersinergi kayak begini, tanpa memandang agama, suku, ras, dan lain sebagainya. Nah, makanya ada sekarang diwacanakan moderasi. Nah, moderasi ini adalah cara kita umat beragama untuk mempertahankan Indonesia. Kenapa demikian? Karena kita ini bebas beragama, bebas melaksanakan aktivitas agama kita, dan itu dijamin oleh undang-undang. Polisi pun tidak berhak untuk melarang itu. Jadi ini kita bebas beragama dan melaksanakan aktivitas agama kita masing-masing. Tapi pada saat yang sama
kita punya komitmen kebangsaan. Makanya bagaimana kebebasan beragama ini bisa beriring sejalan dengan komitmen kebangsaan yang pada akhirnya bisa menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air, bukan merusak tanah air, bukan merusak bangsa dan lain-lain, apalagi mencoba mengganti dengan ideologi yang macam-macam. Setidaknya ada diwaspadai ekstrim kanan dan kiri. Kanan itu dibawa langsung dari Timur Tengah dengan khilafah dan lain-lain, padahal Rasulullah tidak mengajarkan model apapun dalam cara pemerintahan. Adapun kiri itu orang-orang yang sekuler dan liberal yang membawa begitu saja permisivisme dan relativisme. Padahal relativisme di barat pun punya batasan-batasan. Jadi kalau ada yang bilang agama itu sama, ya ini relativisme dan permisivisme. Enggak ada lah, agama semua pasti beda dalam bentuk, tapi semua agama saya yakin mengajarkan kita menghargai kemanusiaan. Karena kalau semua agama sama, itu saya kira nggak masuk akal. Agama mestinya berbeda antara satu dengan yang lain, tapi semua agama mesti menjunjung tinggi kemanusiaan dan menolak sebesar-besarnya dalam bentuk apapun upaya-upaya yang menindas kemanusiaan. Makanya alhamdulillah kita bersyukur bisa berkumpul di sini, bisa silaturahmi, mudah-mudahan berkah membawa manfaat buat kita semua. Namun mohon maaf lagi-lagi tadi saya di Green Park dari jam 3 kurang ini. Dari jam 2 kurang. Masuk ke dalam? Iya, saya nungguin ini gimana caranya modus masuk. Makanya jam 3 ini saya mohon izin duluan sebab saya mau ke Cibinong, ada sesuatu yang tidak bisa saya tinggal. Sekali lagi mudah-mudahan pertemuan kita ini bawa berkah ya Bu ya. Amin. Bisa nambah rezeki kita. Kalau kita banyak duit kan enak juga ibadah, tenang. Antara biar kata PPKM disuruh di rumah juga kan nggak pusing. Anak-anak kita semoga diberikan kemudahan di dalam membina menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan kita semua yang datang di sini, terutama ibu-ibu semua bisa pergi haji ke Mekah. Tawaf di Ka'bah. Amin. Di Safa Marwah. Amin. Hukum di Padang Arafah. Bisa ziarah di ke makam Rasulullah di kota Madinah. Pulangnya bisa beli rumah. Amin. Ditambah kontrakan dan sawah. Amin. Gak usah banyak-banyak, bisa satu aja beli mobil mewah. Bisa membina rumah tangga menjadi rumah tangga yang sakinah. Anak-anak kita soleh dan soleh. Kan enak ya, doanya kan enak kita datang. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan malaikat catat, dengar dan dikabulkan. Tidak sesuai dengan keinginan kita, tapi disesuaikan dengan apa yang diirodatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. FBR selalu abadi di hati kaum Betawi, karena jasa dan budi bagi Ibu Pertiwi. Baiat mengikat diri untuk terus mengabdi sebagai khalifah bumi demi ridho ilahi. Nyok tegakkan kerempukanmu untuk sebuah cita, menjadi jawara dan juragan di kampungmu sendiri.
FBR selalu abadi di hati kaum Betawi, karena berdharma bakti untuk membangun negeri. Baik. Samping saya ini Ibu Kasat Dimas Polres Jakarta Barat, Ibu Ratna. Kita minta sedikit kesan-kesannya yang baru saja menghadiri doa bersama lintas agama. Kita terus tebarkan kebaikan ya Pak ya. Sama-sama kita saling menghormati sesama masyarakat, sesama pemeluk agama, supaya Indonesia ini tetap rukun dan damai. Iya. Mungkin ada rencana ke depan lagi dari Dimas untuk bikin acara gitu, Bu? Kalau kami Bimas Pak, kalau masyarakat ada undangan untuk kami akan dengan senang hati. Yang pastinya kami punya program-program untuk masyarakat yang sudah terencana ke depan, setahun ke depan. Dan kalau masyarakat ada kegiatan yang ingin menghadirkan kami, Bimas untuk memberikan bimbingan kepada masyarakat, kami akan dengan senang hati. Terima kasih Bu Ratna, saya tunggu kedatangannya nanti. Terima kasih. Ya, terima kasih. Salam rempuk, abang-abang, ibu, bincang-bincang, punya babe. Jumpa lagi dengan Eko Eroimen, FBR TV Official. Satu untuk semua, semua untuk satu, Betawi untuk semua. Alhamdulillah pada hari ini, pada acara yang digagas oleh saudara-saudara kita dari lintas agama, ini sudah berlangsung doa bersama anak bangsa. Ini satu judul yang mungkin mengandung satu filosofi yang dalam ya, Pendeta. Pemirsa FBR TV Official, sudah ada di samping saya ini Bapak Pendeta, Bapak Yohanes Rimanto, dan Ibu dari perwakilan agama Konghucu, Ibu Sydney, Ibu Marhumah sebagai tuan rumah. Terima kasih Ibu sudah mau bincang-bincang dengan FBR TV Indonesia. Ada satu mungkin yang mau kita tahu dari Pak Pendeta, ya. Apa kesan-kesan Bapak ini dalam acara doa bersama untuk bangsa ini? Silakan Pendeta. Ya. Baik, langsung saja sebagaimana yang disampaikan dengan pertanyaan tadi, kesan-kesan dalam doa lintas agama atau doa anak bangsa. Yang pertama saya mendasari kesemuanya adalah rahmat yang dari Tuhan. Kalau bukan rahmat kita nggak akan ketemu pada kesempatan yang berbahagia ini. Yang kedua, Tuhan sesuai dengan keimanan kita masing-masing maka memerintahkan untuk kita sebagai ciptaannya selalu rukun. Karena rukun itu adalah dasar daripada damai. Rukun itu adalah dasar daripada aman. Rukun itu dasar daripada harmoni. Dengan demikian ketika kita terus mengusahakan dan terlebih memperjuangkan rukun di tengah-tengah warga, di tengah-tengah kota dan bagi bangsa, maka bangsa ini akan menjadi bangsa yang Darussalam. Karena arti daripada Darussalam adalah negeri yang damai. Bukankah itu menjadi harapan kita? Bukankah itu menjadi cita-cita kita dan doa kita ketika kita terus mengusahakan dan bahkan memperjuangkan untuk rukun, maka akan ada Darussalam, yaitu negeri damai. Kiranya dengan singkat saya rindu menyampaikan apa yang sudah saya sampaikan. Tuhan memberkahi. Terima kasih Bapak Pendeta. Mungkin saya juga mau menanyakan Ibu Sydney dari perwakilan agama Konghucu. Mohon izin Ibu, mungkin apa yang Ibu bisa harapkan dari pertemuan ini nih untuk pesan-pesan juga, silakan Ibu. Terima kasih yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini. Rasa syukur dan terima kasih kita diberikan nikmat sama-sama bisa berkumpul
nikmat kesehatan itu yang utama. Dan saya sampaikan kembali yang pertama bahwa Tuhan itu satu. Tuhan kita itu satu, walaupun penyebutannya berbeda-beda. Yang Islam menyebutkan Allah, yang Katolik menyebut Allah, yang Hindu maupun Buddha maupun Konghucu menyebutkan Tien. Berbeda penyebutan tapi tetap satu juga. Itu adalah merupakan suatu yang mutlak yang kita harus pahami dan kita percayai. Yang kedua, saya menyampaikan bahwa perbedaan itu bukan untuk memecahkan, tapi perbedaan itu adalah indah. Jadi sudah tentu kita harus menjaga dan merawat perbedaan ini. Dan selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa sangat penting kita memiliki rasa hati, memiliki moderasi beragama. Pecahan awal mula dari konflik. Jadi kalau kita menganggap agama kita benar, kita yakini, oke. Agama orang lain meyakini bahwa itu benar, itu oke. Dan kita sama-sama saja di dunia ini sama-sama saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling mencintai, saling membantu jika ada yang membutuhkan. Karena itu adalah modal bangsa Indonesia untuk kedepannya menjadi lebih maju. Kita juga ingin anak cucu kita ke depan itu tetap menjaga, merawat kerukunan yang telah ada. Bahwa kerukunan itu adalah merupakan, itu bukan hadiah atau tercipta, tapi itu sudah diperjuangkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita, para pejuang bangsa kita. Nah, tugas kita sekarang ini adalah menjaga dan merawat itu. Untuk apa? Untuk kita berikan sebagai hadiah untuk anak cucu kita, generasi kita yang akan datang. Kalau sekarang kita tidak bisa menjaga, merawat hadiah itu, dan kita membuat negara kita hancur, bayangkan apa yang terjadi untuk anak cucu kita kelak. Kita tentunya tidak mau ketika kita berpulang kita dalam keadaan menangis dan tersedih, tapi kita maunya tersenyum dan bahagia karena kita sudah melakukan hal yang terbaik bagi bangsa Indonesia dengan menjaga dan merawat kerukunan. Yang utama di dalam rumah dulu kita, kemudian di keluarga kita rawat kerukunan, baru bisa kita luas lagi yang lebih besar, masyarakat, negara, dan kita bisa membantu mencapai damai di dunia. Jadi poinnya itu dari keluarga dulu yang paling penting. Nah, saya harapin dengan kegiatan ini kita bisa mendapat manfaat kerukunan itu, bahwa itu penting, dan semoga bukan hanya sekali ya, kita harapin kita bisa sering-sering bertemu karena tak kenal maka tak sayang. Begitu. Terima kasih. Terima kasih Ibu Sini. Satu pertanyaan lagi mungkin untuk Ibu Rumah Yakub. Apa rencana ke depan ini setelah setelah terlaksananya doa bersama anak bangsa ini? Silakan. Seperti yang sudah rekan dari Kristen juga dari Konghucu ya, bahwa hadirnya agama di tengah-tengah masyarakat adalah sebagai sesuatu yang sebenarnya menjadi tuntunan ya. Jadi harapan saya ke depan setelah kita saling membangun kerukunan umat beragama, tentunya ini memang sudah menjadi kewajiban kita sebagai anak bangsa. Karena sejatinya Allah menciptakan manusia bersuku-suku bangsa agar saling mengenal. Jadi salah kalau kita tidak mau mengenal yang lainnya, karena itu merupakan sunatullah. Kita boleh membangun fanatisme kepada diri kita sendiri, tapi bukan membangun fanatisme untuk mengikut yang lain. Oleh karena itu, dengan kehadiran rekan-rekan dari berbagai agama, memanjatkan doa bersama untuk kebaikan negeri, itu satu hal yang positif. Jadi saya berharap kita semua yang hadir di sini bisa menularkan kebaikan-kebaikan kepada seluruh masyarakat luas, agar kita tidak lagi termakan oleh hoax atau berita-berita bohong. Jadi kalau ada berita-berita yang agak menyimpang, kita tabayun dulu. Kita benarkah berita ini seperti ini, misalnya seperti itu. Saya ajak kepada masyarakat saya mungkin melalui taklim-taklim agar tidak mudah termakan hoax, karena itu sangat membahayakan. Karena sedikit perkataan yang salah maka akan hancur semuanya. Oleh karena itu, dengan kegiatan ini mari bersama-sama sekali lagi
kita bersatu, berbagai agama saling menguatkan agar negeri ini bisa maju, ya, maju tanpa ada hal-hal yang pada akhirnya membuat kita bercerai-berai. Ya, filosofi negara kita ini kan cukup baik, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya kita berbeda-beda tapi tetap satu. Begitu juga segala sesuatu yang Allah ciptakan yang berbeda-beda tapi juga untuk membangun, bukan untuk saling menghancurkan. Mungkin itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Pendeta, Ibu Sydney, Ibu Barumah. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini memberikan manfaat untuk kita semua, khususnya untuk warga Jakarta, Bu ya. Juga mungkin acara ini adalah suatu penjabaran daripada moderasi beragama. Jadi kita udah bukan lagi simulasi. Jadi ini udah sebuah kenyataan yang memang harus kita hadapi di masyarakat untuk terciptanya suasana kondusif warga Jakarta. Amin. Demikian pemirsa FB3 Official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Betawi.